Indonesia bersedia menjadi mediator Iran Amerika Serikat. Kebijakan THR, BHR, dan stimulus ekonomi Idul Fitri. Menteri PU cek kesiapan jalan jelang Lebaran 2026. Halo pemirsa, Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar agenda Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Tiara Dianti, dan inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama para ulama serta tokoh agama selama 3 jam di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis malam. Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik yang berkembang. Ia menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden banyak memaparkan perkembangan situasi geopolitik global, serta pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan bangsa. Bapak Presiden menjelaskan perkembangan geopolitik dalam negeri, ya. Intinya, mari kita jaga persatuan. Yang paling utama adalah tentu persatuan kita. Menjaga, melindungi seluruh tumpah darah dan rakyat kita, dan dalam situasi yang sulit seperti itu, sekali lagi Bapak Presiden menjelaskan pentingnya kebersamaan persatuan. Kira-kira itu. Pak Presiden tadi dari jam 8, sekarang jam berapa ini? 9, 10, 11, 3 jam. Tadi ada ketegasan mengenai sikap Indonesia terkait dengan perang Amerika Israel dengan Iran, ada ketegasan ya? Maksudnya tegasan itu apa? Sikap dari Indonesia dan sikap Indonesia. Ya tentu dijelaskan secara rinci tadi, tapi nanti bisa tanyakan pada para ulama ya. Lebih lanjut, menurut Zulhas, dalam kondisi global yang tidak menentu, Presiden mengingatkan bahwa hal paling utama bagi Indonesia adalah menjaga persatuan serta melindungi seluruh rakyat dan wilayah negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia memastikan akan terus menunjukkan kesiapan pada peranan mediator atas konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Kendati demikian, Indonesia juga menyesalkan gagalnya rencana perundingan akibat eskalasi yang terjadi antara kedua belah negara. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan Indonesia melalui Presiden Prabowo bersedia penuh untuk mendukung mediasi antara Iran dan Amerika Serikat sebagai pihak mediator. Menurutnya, kesiapan tersebut akan menjadi komitmen Indonesia yang konsisten, mengingat saat ini proses mediasi antar kedua belah negara masih belum dilakukan. Sugiono menekankan posisi Indonesia sebagai penengah pada mediasi kali ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menjembatani perbedaan pandangan serta menawarkan kesiapan untuk meredakan situasi saat ini. Pernyataan ini dilontarkan Sugiono usai menanggapi soal perkembangan sikap negara Iran atas kemungkinan tidak adanya negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat. Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut, dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka dapatkan di wilayah kita. Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator, tapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Baroujerdi, memuji langkah baik pemerintah Indonesia dalam inisiasi sebagai mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Kita ke Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mendukung penuh langkah Indonesia untuk membuka ruang diplomasi dalam mewujudkan perdamaian konflik antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel. Dev menilai jalur diplomasi diperlukan agar tidak menyebabkan konflik berkepanjangan yang dapat berdampak terhadap sektor industri maupun perekonomian secara global. Presiden RI Prabowo Subianto disebut siap memfasilitasi dialog akibat konflik yang memanas antara Iran dengan Israel serta Amerika Serikat. Pasalnya dalam konflik 3 negara tersebut mengakibatkan sejumlah masyarakat tewas dalam serangan udara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengungkapkan pihaknya mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto sebagai mediator untuk mewujudkan perdamaian ketiga negara. Dev menilai jika konflik terus berkepanjangan maka dapat menyebabkan dampak yang besar dalam sektor energi hingga perekonomian secara global. Kami menyampaikan rasa prihatin yang amat dalam akan konflik yang terus berkembang terjadi di Iran dan Israel akibat konflik antara Iran, Israel, dan juga melibatkan pihak lain seperti Amerika Serikat. Ini konflik yang menyebabkan tragedi kemanusiaan dan juga berpotensi untuk menyebar ke hal-hal yang lain. Kami terus mendorong agar baik pemerintah, semua pihak bisa kembali ke meja perundingan, dan juga kami terus mendorong untuk pemerintah Indonesia agar bisa menjadi mediator di berbagai macam forum untuk membahas hal ini, itu di forum-forum multilateral, apakah itu di forum PBB ataupun forum OKI, agar terbuka kembali dialog sehingga bisa kita menyelesaikan kemelut ini, mencari jalan keluarnya, dan bisa mulai berproses perdamaian yang berkepanjangan sehingga konflik ini selesai dan tidak sampai menyebabkan dampak yang besar khususnya di sektor energi yang bisa berdampak kepada industri dan perekonomian baik di Indonesia ataupun secara global. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemerintah membuka opsi proses evakuasi bagi para warga negara Indonesia yang saat ini berada di tengah memanasnya konflik Iran. Adapun proses evakuasi tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan kondisi terkini dari warga negara Indonesia di negara Iran yang akan dilakukan proses evakuasi bertahap. Hal ini disampaikan lantaran sebagian WNI di Iran bersedia untuk dievakuasi. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Sugiono mengungkapkan pihaknya terus berkomunikasi secara intensif dengan para WNI di sejumlah wilayah Iran yang terdampak akibat konflik memanas ini. Pernyataan ini dilontarkan Sugiono usai diskusi bersama Presiden Prabowo dengan sejumlah mantan presiden dan wakil presiden Indonesia terdahulu, ex-Menteri Luar Negeri Indonesia, para ketua umum partai politik, dan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Selasa malam. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam. Terima kasih. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pendakwah kondang Dedeh Rosidah menyebut Presiden memaparkan tentang situasi di dalam dan luar negeri hingga eskalasi perang yang tengah meningkat. Para ulama ini juga meminta kepada masyarakat untuk terus mendoakan para pemimpin bangsa. Beliau menerangkan tentang luar negeri, kondisi luar negeri, tentang negara kita, tentang bagaimana sekarang peperangan yang terjadi
terjadi. Itu yang dia sampaikan. Pendakwah kondang Dede Rosida atau yang akrab dikenal dengan sapaan Mama Dede membocorkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh muslim di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam. Dirinya menyebut kepala negara memaparkan tentang situasi di dalam dan luar negeri hingga eskalasi perang yang tengah meningkat. Beliau menerangkan tentang luar negeri, kondisi luar negeri, tentang negara kita, tentang bagaimana sekarang peperangan yang terjadi. Itu yang dia sampaikan. Jadi Mama tuh pulang duluan karena mau ke Indosiar, kan live Indosiar aksi. Jadi Mama kami coba masih Presiden masih bercerita tentang kondisi sekarang di luar negeri dan ada peperangan tadi seperti yang bercerita. Pesan khusus dari Pak Presiden Mama Dede. Kenapa? Pesan khusus dari Pak Presiden Mama Dede mungkin Belum ingin selesai, sampaikan. belum ada pesan khusus. Jadi baru menyampaikan tentang kondisi dunia saat ini. Habis ini kata dia menyampaikan tentang kondisi bangsa. Jadi memang karena live di Indosiar kan duluan. Punten ya. Di sisi lain, ulama asal Cirebon, Jawa Barat Yahya Zainul Ma'arif atau yang dikenal sebagai Buya Yahya mengajak masyarakat untuk lebih banyak mendoakan para pemimpin bangsa. Menurutnya, tugas seorang presiden tidaklah mudah sehingga dukungan doa dari masyarakat sangat dibutuhkan. Ia mengungkapkan pesan yang disampaikan kepada presiden lebih menekankan pada nilai-nilai kebaikan dan kedamaian. Yang penting doa, karena jadi presiden di agama berat. Kita harus banyak mendoakan pemimpin kita bagaimana mereka bisa sukses dalam menjalankan tugas. Yang penting mendoakan, jangan lupa siapapun dari umat yang punya hati mendoakan, karena memimpin itu berat. Jadi mendoakan agar beliau sukses, beliau berjaya, umat damai, umat adil. Tanggapan Buya tentang Indonesia berada di BOP ini seperti apa? Indonesia, ya. Kalau masalah pandangan, kami merasakan sekali Indonesia nyaman. Insya Allah memang kita bisa menjalankan tugas-tugas kewajiban secara pribadi oke, keluarga oke, kemaslahatan kita masyarakat. Kalau ada hal-hal lain yang bisa dengan luar negeri, tentu ada yang lebih tahu dan lebih. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak nasional dalam kondisi aman. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan baru untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Cadangan bahan bakar minyak nasional dipastikan berada dalam kondisi aman. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan BBM Indonesia saat ini bahkan telah melampaui standar minimal cadangan nasional. Hal tersebut disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Maret 2026. Meski demikian, Bahlil menjelaskan kapasitas penyimpanan cadangan BBM Indonesia masih terbatas dengan daya tampung maksimal sekitar 25 hari. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo mengerahkan agar pemerintah segera membangun fasilitas penyimpanan atau storage baru guna memperkuat cadangan energi nasional hingga dapat mencapai sekitar 3 bulan. BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita, tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Di mana Pak rencana bangun storage barunya Pak? Kemarin saya sudah jelaskan di teman-teman di media waktu di SDM, kita rencana salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatera. Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perannya lama pasti akan berdampak. Itu udah pasti. Sampai dengan 1-2 bulan ke depan, insya Allah kita masih clear. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relatif clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita imporkan tinggal bensin. Dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East.
Jadi relatif insya Allah ya. Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut. Selain itu, langkah mitigasi terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi global, termasuk melalui diversifikasi sumber impor minyak mentah, terutama guna memastikan ketersediaan energi tetap terjaga selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat serta instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin menyampaikan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama yang dilakukan merupakan bagian dari upaya pembangunan ekosistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menurutnya perlindungan tidak hanya dilakukan saat pekerja migran berada di luar negeri, namun juga dimulai sejak tahap awal di dalam negeri. Muhtarudin menyampaikan pemerintah saat ini tengah memperkuat penataan termasuk melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar calon pekerja migran memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur dan keamanan dalam bekerja di luar negeri. Semuanya ini dalam konteks kita menciptakan sebuah ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai ke hilir. Apalagi tahun 2026 ini kita sedang mencanangkan tentang kampanye nasional pekerja migran Indonesia aman. Jadi kita sudah mencanangkan kampanye itu. Karena kita sadar bahwa persoalan para pekerja migran itu adalah persoalan di hulu. Hulunya ini yang sedang kami benahi sekarang. Ketika di hulunya kita benahi, maka hilirnya itu juga akan automatically dia akan relatif lebih bagus. Hulu inilah yang kita melibatkan macam-macam stakeholder. Baik dalam konteks penciptaan sumber daya manusianya, SDM-nya, kemudian dalam konteks kita sosialisasi kepada masyarakat bagaimana jadi pekerja migran yang aman. Makanya kita bangun semuanya kerjasama agar pemahaman masyarakat ya tentang pekerja migran yang sebenarnya seperti apa untuk menghindari masyarakat dari korban TPPO, korban penipuan, lowongan kerja palsu, hoax yang hari-hari hampir terjadi. Ini akibat ketidaktahuan masyarakat. Ya. Nah, karena masyarakat tidak tahu, maka kami sebagai pemerintah punya kewajiban moral dan kewajiban struktural untuk memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat bagaimana menjadi seorang pekerja migran yang aman. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolres Kabupaten Sukabumi beserta keluarga almarhum Nizam yang merupakan korban dari kekerasan ibu tirinya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini dalam rangka untuk menindaklanjuti perihal adanya beberapa kejanggalan dalam kematian Nizam tersebut. Hal terpenting yang menjadi pertanyaan publik yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI saat ini adalah sudah berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh almarhum sebelum akhirnya meninggal dunia? Seorang bocah asal Sukabumi, Jawa Barat, Nizam Safei, meninggal dunia setelah dianiaya oleh ibu tirinya. Namun dalam kematian Nizam tersebut kini masih menyisakan tanda tanya yang disebut-sebut adanya kejanggalan. Menindaklanjuti hal itu, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolres Kabupaten Sukabumi beserta keluarga almarhum Nizam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan RDP ini untuk memastikan bahwa kasus Nizam telah berdasarkan hukum yang berlaku serta memberikan keadilan. Dilaksanakan bukan untuk mengintervensi jalannya penyidikan, tetapi untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya Nizam Safei benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga
almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan. Hal terpenting yang menjadi pertanyaan publik yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI saat ini adalah sudah berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh almarhum sebelum akhirnya meninggal dunia. Lalu publik juga curiga bahwa pelaku bukan hanya ibu tiri almarhum saja, melainkan ada orang lain yang juga terlibat, apakah dalam kapasitas membantu tindak pidana, bersama-sama melakukan tindak pidana, atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Rakor Lintas Sektoral 2026 digelar untuk mengecek kesiapan operasi ketupat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pada operasi ketupat tahun ini, 161.000 personel dikerahkan untuk mengamankan mudik Lebaran. Operasi Ketupat 2026 digelar berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya yang dinilai lancar. Pada libur Lebaran tahun ini, pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Nilai ini sedikit turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 146,4 juta orang. Meski demikian, Polri tetap mengantisipasi lonjakan yang kemungkinan terjadi di lapangan. Operasi Ketupat 2026 akan dilaksanakan terpusat selama 13 hari, mulai tanggal 13 hingga 25 Maret, dengan melibatkan sekitar 161.000 personel gabungan. Dengan prediksi 2 gelombang puncak arus mudik, yakni tanggal 14 hingga 15 Maret dan pada tanggal 18 hingga 19 Maret, yang beririsan dengan Hari Raya Nyepi. Adapun puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 25 hingga 29 Maret. Itu Polri menyelenggarakan operasi Ketupat dengan operasi terpusat yang akan dilaksanakan selama 13 hari. Dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret 2026. Pelibatan personil yang dilibatkan gabungan sebesar 161.243 personil. Adapun untuk prediksi arus mudik, diprediksi akan terjadi pada gelombang pertama itu tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret 2026, kemudian gelombang kedua tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret 2026. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Polri juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, serta didirikannya sekitar 2.000 posko mudik yang terdiri dari posko pengamanan, pelayanan, dan posko terpadu. Dukungan dari kementerian dan lembaga terkait juga terus dipastikan untuk mendukung kesiapan operasi Ketupat 2026 agar berlangsung aman dan lancar. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Calon peserta mudik gratis Kementerian Perhubungan mendatangi posko validasi untuk mendapatkan tiket perjalanan di Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang, Banten, Selasa siang. Program mudik gratis agar pemudik tidak naik sepeda motor ini memiliki kuota 15.834 orang dan 240 unit sepeda motor dengan melayani 34 tujuan di Pulau Jawa. Berbeda dari tahun sebelumnya yang berada di kantor Dinas Perhubungan Kota Tangerang, posko validasi mudik gratis Lebaran tahun 2026 Kementerian Perhubungan didirikan di terminal keberangkatan yakni Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang. Posko validasi ini mulai melayani calon peserta mudik gratis yang hendak menukarkan tiket perjalanan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dari tanggal 1 hingga 15 Maret 2026. Calon peserta mudik gratis diharuskan telah mendapatkan kuota perjalanan mudik dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi Mitra Darat untuk kemudian ditukarkan menjadi tiket perjalanan dengan membawa kelengkapan identitas dan barcode pendaftaran. Untuk arus mudik Lebaran tahun 2026, Kemenhub menyediakan kuota sebanyak 15.834 orang dan 240 unit sepeda motor. Dengan melayani 34 tujuan di Pulau Jawa atau ada penurunan kuota dibanding tahun 2025 lalu, sebanyak 21.536 orang dan 300 unit sepeda motor. Sejumlah calon peserta mudik gratis mengaku terbantu dengan adanya program mudik gratis. Terlebih kelas menengah ke bawah dikarenakan momen Lebaran dijadikan pihak PO Bus menaikkan harga tiket cukup signifikan. Alhamdulillah sih lancar, cuman karena saingannya lumayan banyak ya, jadi harus kecepatan, untungan aja. Dapatkan sertifikat. Lewat aplikasi apa tadi Pak? Mitra Darat. Tujuannya ke Purworejo, tapi lewat yang tujuan Jogja. Karena melalui kota-kota tujuan. Akhirnya di Jogja. Sama siapa aja perjalanan Pak? Keluarga.
Memang tiap tahun ikut ini Pak, program ini Pak? Alhamdulillah tiap tahun ikut. Alhamdulillah. Berapa orang Bu berangkat ke sana? 2 orang. Mau cucu. Rencana mau kemana Bu? Jogja. Jogja. Pendaftarannya gimana pendaftaran kemarin Bu? Sama anak lewat itu saya kurang tahu ya, jadi langsung didaftarin langsung dapat. Dapat pagi langsung dapat. Memang tiap tahun ikut program kali ini. Ada yang program Alhamdulillah meringankan urusan kita. Ya biarkan kita keluar biaya sedikit ya, alhamdulillah. Makin kebantu dari pemerintah. Mudik gratis Lebaran tahun 2026 menggunakan bus ini akan diberangkatkan pada tanggal 18 Maret 2026 untuk arus mudik, sedangkan arus balik tanggal 25 Maret 2026. Sementara di Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang belum ramai pemudik, namun terlihat ada sejumlah pemudik jarak jauh, yakni tujuan Pulau Sumatera, berangkat lebih awal dan tengah menunggu bus yang akan mengantarkan mereka ke kampung halaman. Dari Tangerang, Mujab Latung Marisa, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan Hari Raya dan bonus Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta Selasa siang. Kebijakan THR dan BHR tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan paket stimulus ekonomi lanjutan atau THR dan BHR Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Airlangga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah atau naik 10% dari tahun sebelumnya dan akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, TNI Polri, 3,4 juta ASN daerah, serta 3,8 juta pensiunan. Sementara itu, untuk pemberian bonus Hari Raya bagi ojek online, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomunikasi intens dengan perusahaan aplikator transportasi. Penyaluran BHR akan dilakukan kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total sekitar 220 miliar rupiah atau meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu, ini meningkat tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, TNI Polri dengan total 22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah, total 20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan, totalnya 12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk ojol, ini bonus Hari Raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator. Dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar dan ini 2 kali dari tahun lalu. Pemerintah mendorong agar penyaluran bonus Hari Raya untuk ojol dapat dilakukan lebih awal, mulai sejak H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengumumkan paket stimulus ekonomi 1 2026 pada 10 Februari lalu yang mencakup kebijakan diskon transportasi, work from anywhere, dan bantuan pangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Menko Airlangga Hartarto menegaskan perusahaan swasta wajib membayarkan THR karyawan paling lambat H-7 Lebaran. Ia menambahkan pembayaran THR tidak boleh dicicil dan harus diberikan penuh sesuai ketentuan. Pemerintah mengingatkan perusahaan swasta untuk membayarkan tunjangan Hari Raya paling lambat 7 hari sebelum Lebaran 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menegaskan agar pembayaran THR tidak dicicil dan diberikan penuh. THR diberikan 1 bulan upah untuk pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun menerima THR secara proporsional. Erlangga berharap penyaluran THR dari sektor swasta dapat mendorong konsumsi nasional secara signifikan. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Nah, ini tentu setiap perusahaan akan bervariasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli Rahman menambahkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan THR tahun 2026. Ia mengimbau perusahaan untuk mempercepat pembayaran THR agar hak pekerja terpenuhi tepat waktu. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 26,5 juta pekerja penerima upah, sehingga total THR sektor swasta diperkirakan mencapai 24 triliun. Kedua menteri menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ini demi kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi menjelang Hari Raya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menjamin stok pangan BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan energi bagi masyarakat selama masa libur. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi, pemerintah menegaskan kesiapan stok pangan dan pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga ketersediaan barang di pasar, serta memastikan harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus memantau pasokan dan siap melakukan intervensi bila harga naik. Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, Zulhafs aktif turun ke berbagai daerah dan mendorong pemerintah daerah memanfaatkan dana belanja tidak terduga untuk subsidi transportasi atau harga kebutuhan pokok. Langkah ini diambil agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dengan harga wajar selama Lebaran. Selain pangan, pemerintah juga menekankan ketersediaan energi mulai dari BBM hingga LPG agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Saya ngurusi pangan, bagaimana Lebaran itu ketersediaan, terus harga terjangkau. Saya juga sudah minta keliling Indonesia saya ke daerah, bupati, wali kota untuk juga bazar satu atau operasi pasar. Di sektor energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat, meski kondisi geopolitik di Timur Tengah memberi tekanan pada harga minyak dunia. Kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global di Iran dan Israel. Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran. Penyesuaian harga BBM non-subsidi tetap mengikuti mekanisme pasar sesuai Peraturan Menteri ESDM 2022. Pemerintah juga terus berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap lancar selama masa libur Lebaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia buka suara perihal kenaikan harga minyak mentah global akibat konflik yang berlangsung antara Iran dan Israel. Bahlil memastikan harga BBM tidak otomatis berubah meski harga minyak dunia naik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia buka suara perihal kenaikan harga minyak mentah global akibat konflik yang juga berlangsung antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Bahlil menjelaskan bahwa BBM di Indonesia dibagi menjadi 2 kategori, yakni BBM subsidi dan juga non-subsidi. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite, RON 90 dan juga solar subsidi, yang memastikan harga tidak otomatis berubah meski harga minyak dunia naik. Arahan Bapak Presiden kepada kami
adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita. Khusus untuk menyangkut dengan persiapan Hari Raya, alhamdulillah teman-teman, saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita, crude BBM LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25-26 hari. Nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, penyesuaian harga tetap akan mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk mengacu pada Peraturan Menteri SDM Nomor 22. Bahlil juga menegaskan cadangan BBM nasional masih terkendali dengan stok operasional Pertamina yang cukup untuk 20 hari ke depan. Namun, angka itu bukan tanpa risiko jika blokade di Selat Hormuz berlangsung lebih lama dari yang juga diperkirakan. Pemerintah menyiapkan pengalihan sumber impor minyak mentah sambil mengupayakan diplomasi untuk membebaskan 2 kapal yang terdampak situasi di Selat Hormuz. Jaminan harga stabil hanya berlaku untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Sementara Pertamax dan BBM non-subsidi lainnya tetap mengikuti mekanisme pasar. Dengan harga minyak yang masih bergerak naik, konsumen pengguna Pertamax perlu bersiap menghadapi penyesuaian harga dalam waktu yang dekat. Presiden Prabowo memanggil Bahlil ke Istana Kepresidenan sebelum konferensi pers digelar, menandakan keseriusan pemerintah menangani krisis ini di level tertinggi. Selama harga minyak dunia masih di atas asumsi APBN dan juga konflik Timur Tengah belum mereda, opsi kenaikan harga BBM subsidi tidak pernah benar-benar tertutup. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya, Tia Radianti. Pemirsa, jelang periode Lebaran mendatang, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan kesiapan jalan nasional yang nantinya akan dilintasi kendaraan roda 2 atau lebih. Langkah percepatan perbaikan jalan pun dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas bagi pergerakan masyarakat selama periode puncak Lebaran. Percepatan perbaikan kondisi infrastruktur jalan nasional di sejumlah daerah di Pulau Jawa terus dilakukan menjelang periode Lebaran mendatang. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan kondisi jalan nasional di 3 provinsi Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, harus mampu dilalui dengan kendaraan roda 2 dengan aman. Hal ini diungkap lantaran banyaknya kondisi jalan yang rusak dan berlubang, sehingga berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama pada arus mudik Lebaran ke depannya. Pernyataan ini disampaikan Dodi usai meninjau kesiapan jalan nasional di Semarang, Jawa Tengah kemarin siang. Untuk jalan, memang kritik saya yang utama adalah teman-teman lebih fokus kepada bagaimana jalan ini layak untuk mobil. Kayak kan masih ada bahasa 1 kilo per menit gitu. Padahal kalau kita lihat kan sebetulnya untuk mobil mungkin oke ya, tapi untuk kalau untuk motor kemudian hujan plus penerangan jalannya itu misalnya nggak nyala karena satu dan lain hal, kok saya khawatir. Makanya saya minta teman-teman di Jabar, Jateng, nanti Jatim untuk lebih memastikan bahwa jalan-jalan nasional kita itu lebih ramah untuk pemotor. Diketahui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional di wilayah Pulau Jawa terus mengidentifikasi titik rawan kecelakaan dan kemacetan dan mempercepat seluruh kebutuhan perbaikan jalan nasional. Dari Jawa Tengah, Max Munte, Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi ruas Jalan Nasional Pantura pada 28 Februari 2026. Peninjauan dilakukan dari Karawang hingga Pemalang untuk memastikan penanganan titik-titik kerusakan berjalan optimal menjelang arus mudik dan balik Lebaran.
Menteri PU RI Dodi Hanggodo melakukan pemantauan sepanjang ruas Jalan Nasional Pantura yang melintasi Karawang, Indramayu, dan Pemalang. Dalam peninjauan tersebut terdapat sejumlah titik jalan yang ditangani secara bertahap melalui metode patching holding serta perbaikan konstruksi pada segmen yang memerlukan penguatan. Menteri PU menginstruksikan agar kondisi jalan Pantura dari barat hingga timur Pulau Jawa dapat dipastikan mantap menjelang lonjakan arus mudik dan balik. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat, baik bagi pengguna kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap kerusakan permukaan jalan. Menteri PU juga menegaskan akan terus melakukan peninjauan hingga ke wilayah Jawa Timur dan Bali untuk memastikan penanganan berjalan konsisten di seluruh koridor utama Pantura. Pemerintah menargetkan seluruh penanganan titik kritis di Jalan Pantura dapat tertangani sebelum puncak arus mudik agar perjalanan masyarakat berlangsung lebih aman dan nyaman. Ya kan, tugas saya kan memang memastikan jalan ini kan layak dan baik dan bagus bisa dilalui oleh para mudik selama musim mudik dan balik lebaran 2023. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan penanganan jalan berlubang di jalur Pantura segera rampung pada H-10 jelang lebaran tahun ini. Selain itu, pengerjaan pelapisan jalan ulang antara Jawa Tengah dan Jawa Barat akan menggunakan anggaran surat berharga syariah negara atau SBSN. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan, penyelesaian jalan berlubang di jalur pantai utara segera beres H-10 sebelum lebaran mendatang. Menurutnya, jalan berlubang yang telah diperbaiki sebanyak 2.500 dari 7.000 lubang. Kedepannya, pelapisan jalan ulang atau overlay akan dilakukan di perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan target 2 tahun. Target tersebut dipaparkan Dodi usai meninjau kesiapan jalur Pantura di Karawang, Jawa Barat kemarin siang. Diketahui untuk proses overlay ini akan menggunakan anggaran surat berharga syariah negara atau SBSN. Nah, ini kita baru mau jalan ke arah, ini kan Pantura Barat ya baru mau jalan. Ya hanya mau memastikan jalan jangan sampai, tadi kan disampaikan kepada balik jalan bahwa memang masih ada lubang untuk beberapa titik. Sudah berkurang dari total 7.000 tadi Bu ya? 7.000-an sekarang sisa 500 ya? Sisa 2.500, tapi kita pastikan H-10 sudah tidak lubang. Cuman ke depan, karena kita bicara Pantura, mungkin di ujung ya, ujung di 100 kilo terakhir itu, yang batas Brebes, kita akan overlay dengan menggunakan dana SBSN. Tapi itu kan karena 100 kilo, jadi mungkin perlu waktu 2 tahunan lah. Selain jalur nasional, pemeliharaan intensif juga dilakukan di tol Trans Jawa, khususnya ruas tol Jakarta Cikampek. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol melakukan patching di 172 titik jalur arah Cikampek dan 82 titik jalur B arah Jakarta, termasuk rekonstruksi off-ramp dry port lajur 2. Dengan langkah ini, pemerintah menyiapkan perjalanan mudik 2026 agar lebih lancar, aman, dan nyaman bagi jutaan pemudik. Dari Jawa Barat, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan MBG tak memangkas program dan anggaran pendidikan. Ia menegaskan anggaran justru ditingkatkan untuk mendukung sektor pendidikan. Pemerintah meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru di seluruh Indonesia melalui sejumlah kebijakan konkret. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya kepada awak media pada Jumat 27 Februari 2026. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat dukungan bagi tenaga pendidik. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah kenaikan insentif bagi guru honorer. Meski secara kewenangan berada di bawah pemerintahan daerah, pemerintah pusat tetap memberikan tambahan insentif sebagai bentuk dukungan. Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Menjadi 400.000. Jadi Anda bayangkan, selama 20 tahun, insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu. Menjadi 400.000. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non ASN, ya. Jumlahnya berapa? Dari 1,5 juta tahun lalu naik menjadi 2 juta.
Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya? Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah, kementerian daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya dan sudah berjalan. Oke? Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen. Oke? Nah, itu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya. Pemerintah juga membenahi mekanisme penyaluran tunjangan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dana yang sebelumnya disalurkan melalui pemerintah daerah setiap 3 bulan, kini ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Kebijakan ini diharapkan mempercepat pencairan dan memastikan hak guru diterima tepat waktu, seiring komitmen pemerintah memperkuat sektor pendidikan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X menunaikan zakat melalui Basnas DIY di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. Sultan menegaskan zakat bukan hanya kewajiban ibadah, namun juga menjadi penopang sosial di tengah tekanan ekonomi global. Suasana penyerahan zakat di Bangsal Kepatihan berlangsung khidmat. Sri Sultan Hamengkubuwono X menunaikan zakat melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, Sri Sultan menyampaikan bahwa zakat perlu dikelola secara strategis dan profesional. Menurutnya, zakat harus menjadi instrumen muamalah yang fleksibel dan mampu menjawab tantangan sosial. Ia menegaskan harta bukan untuk ditimbun, melainkan untuk memberi manfaat bagi sesama. Sultan juga menyebut keteladanan pemimpin dalam membayar zakat merupakan pesan moral bagi masyarakat. Dari keikhlasan berbagi akan tumbuh kepercayaan dan partisipasi publik dalam membangun kesejahteraan. Sultan meminta para pemimpin OPD dan lembaga di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendorong stafnya menunaikan zakat 2,5% melalui lembaga resmi. Ia menegaskan kehadiran pimpinan harus diikuti dengan instruksi nyata kepada jajaran di bawahnya. Kalau mestinya ini kan baru awal. Mestinya kan pimpinan-pimpinan dari lembaga kan pada hadir. Ya harapan saya bisa memberitahukan anak buahnya, ya kan, atau stafnya bagaimana melakukan zakat, ya kan. Kewajiban yang harus bisa diselesaikan 2,5%, ya kan. Ya kalau mereka hadir itu kan harapan kita kan perintahkan stafnya. Tapi kalau hadir terus pulang tidak merintahkan stafnya untuk melaksanakan zakat kan ya percuma. Ya saya berharap pimpinan-pimpinan yang hadir bisa selo sama bawahnya. Ya kalau kita undang semua kan tidak mungkin. Ya kita mulai dari pimpinan-pimpinan daerah, yang mereka yang hadir itu kan pimpinan semua dari lembaga-lembaga yang ada. Sementara itu, Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta Puji Astuti memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang di masyarakat. Puji mengatakan pengelolaan zakat berpegang pada prinsip 3 aman, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Program MBG disebut tidak masuk dalam kriteria 8 asnaf penerima zakat. Tapi kami memang kalau prosentasenya itu kalau dilihat secara keseluruhan di perolehan yang kami dapat itu yang 40-an dari ASN, tapi yang 60 justru dari pihak yang lain. Enggak, tadi saya sudah lapor ke beliau, ini isu yang luar biasa Mas. Kami tidak pernah sama sekali berhubungan atau bersenggolan pun tidak dengan MBG. Kami berikan kepada beda sekali. Karena MBG itu kan nggak masuk 8 asnaf. Nggak akan. Saya jamin tidak. Sepanjang 2025, Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta menghimpun dana ZIS dan DSKL sebesar 12,5 miliar rupiah, serta donasi bencana 1,4 miliar rupiah. Laporan keuangan pun meraih opini wajar tanpa pengecualian 9 tahun berturut-turut. Menyambut Ramadan, berbagai program bantuan telah disiapkan.
mulai dari paket zakat fitrah hingga program kemanusiaan. Basnas berharap keteladanan Sri Sultan mampu meningkatkan partisipasi zakat dengan jaminan transparansi dan penyaluran yang sesuai syariat serta tepat sasaran. Pemerintah melepas ekspor beras ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun 2026. Sebanyak 2.280 ton beras dikirim sebagai tahap awal seiring kondisi stok beras nasional yang melimpah. Untuk menjamin ketersediaan pangan bagi jemaah haji Indonesia, pemerintah melepas pengiriman 2.280 ton beras ke Arab Saudi. Pengiriman dilakukan langsung dari gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, kebijakan ini diambil karena stok beras nasional yang saat ini tengah melimpah. Menurut Amran, pengiriman ke Arab Saudi menjadi langkah awal untuk memperluas pasar ekspor beras Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga telah menjajaki sejumlah negara lain sebagai tujuan ekspor berikutnya. Lebih lanjut, pemerintah berharap ekspor perdana ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi beras Indonesia di pasar internasional. Ini adalah ekspor perdana ke Saudi Arabia. Ini adalah momentum yang baik karena produksi kita, stok kita hari ini 3,7 juta ton dan di bulan Maret, dan itu terbesar sepanjang sejarah stok kita di bulan Maret. Nah, ini kita ekspor, kita sudah menjajaki beberapa negara, Saudi Arabia, Papua Nugini, Malaysia dan Filipina. Mudah-mudahan ke depan bisa kita ekspor lebih besar lagi. Tetapi khusus untuk jemaah kita Saudi Arabia itu perkiraan antara 20 sampai 50 ribu ton. Nah, kemudian nanti ke negara lainnya lagi. Nah, ini 2.280 ton. 2.000 ya, bukan 1.000 ton. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan santunan kepada ahli waris korban bencana Sumatera dengan total anggaran sebesar 17 miliar rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan santunan kepada ahli waris korban bencana Sumatera dengan total anggaran sebesar 17 miliar rupiah. Gus Ipul mengatakan santunan bagi korban bencana berupa uang tunai 15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia dan 5 juta bagi korban luka. Bukan hanya santunan ahli waris, Kemensos saat ini sedang memproses penyaluran bantuan isian hunian dan bantuan stimulan sosial ekonomi atau BSSE bagi para korban terdampak. Untuk yang meninggal diterima santunan oleh ahli waris sebesar 15 juta rupiah. Sementara yang luka-luka 5 juta rupiah. Sudah disalurkan lebih kepada 1.000 ahli waris. Semua nilai anggarannya lebih dari 17 miliar. Nah, di samping itu, teman-teman, sekarang kita sedang berproses penyaluran untuk isian rumah dan bantuan stimulan sosial ekonomi, di mana untuk isian hunian itu sebesar 3 juta rupiah, untuk BSSE itu sebesar 5 juta rupiah. Data yang sudah masuk, ya, data yang final, karena seperti diketahui data itu diproses dari bawah. Pertama BNPB memberikan data, lalu ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, sudah menyangkut BNBA-nya, lalu ditandatangani oleh Pak Kapolres dan Pak Kajari, lalu diverifikasi oleh Pak Mendagri. Setelah itu menjadi data final untuk menjadi pedoman kami menyalurkan. Gus Ipul menyebutkan Kemensos telah menerima data dari Kementerian Dalam Negeri, yakni terdapat 67.886 keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah terverifikasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.